Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam hormat kami sampaikan pada Bapak Zaki Abdul Razak selaku dosen pengampu materi ilmu pendidikan Islam. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya ucapkan bagi kalian yang sudah menyempatkan menonton video sederhana saya kali ini. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan makalah yang saya rangkum dalam PowerPoint. Dan yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang hakikat dan tujuan ilmu pendidikan Islam. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, hakikat dan tujuan Islam, pendidikan Islam, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama teman-teman, bahwa mencari ilmu itu sangatlah penting, sangatlah wajib. Sebagaimana sabda Nabi, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin." Oleh karena itu, maka dibentuklah yang namanya madrasah agar bisa mendidik anak bangsa. Maka dengan itu terciptalah yang namanya pendidikan, seperti yang akan saya bahas pada video kali ini. Tentunya yang saya maksud adalah pendidikan agama Islam. Apa itu? Agar tidak lebih beranjak kepada yang lebih dalam lagi, perlu kiranya kita mengetahui apa itu pengertian dari ilmu pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Dari sini ketika seorang hanya mengasah intelektualnya saja, maka yang ada hanyalah kerusakan terhadap semua makhluk. Mengapa demikian? Karena ketika kecerdasan intelektual saja yang diasah, mereka akan mempunyai sifat takabur, mempunyai ambisi seperti itu, karena rohaninya tidak diasah. Orang-orang yang seperti demikian ini hanya membawa kerusakan di muka bumi. Sedangkan orang yang mengasah kedua-duanya, mengasah kecerdasan intelektual, mengasah kecerdasan spiritual, mengasah ipteknya, ilmu pengetahuan teknologinya, mengasah imtaknya, mengasah iman dan takwanya, maka orang-orang yang seperti inilah yang akan membawa kemaslahatan bagi seluruh makhluk. Seperti itu. Juga di sini ada 4 istilah yang digunakan dalam pendidikan Islam, yaitu tarbiyah, ada at-ta'dib, dan juga at-ta'lim, dan juga ada ar-riyadhah. Yang keempat ini mempunyai kriteria masing-masing. Namun seperti misalnya tarbiyah. Tarbiyah ini biasanya digunakan bagi para pemula, artinya orang yang seperti masih DMI, itu masih pemula, masih belajar membaca dan menulis seperti itu, dan lain-lain. Kalau riyadhah ini biasanya digunakan oleh jamaah sufi, artinya riyadhatun nafsih, melatih jiwa. Itu biasanya digunakan dalam ilmu tasawuf seperti itu. Terus poin B di sini adalah hakikat dan tujuan pendidikan Islam. Ini pokok inti pembahasan. Jadi di sini saya sudah merangkum 3. Sebenarnya bukan hanya 3, namun saya rangkum menjadi 3, yaitu untuk mengadakan perubahan positif dan menciptakan manusia yang bertakwa. Tentunya semua pendidikan itu tujuannya pasti untuk mengadakan perubahan positif. Namun bedanya dengan pendidikan Islam ditambah dengan menciptakan manusia yang bertakwa. Karena dalam pendidikan Islam itu sebagaimana pengertian tadi, tidak hanya mengasah intelektual, juga spiritual. Artinya di dalam pendidikan ilmu
Islam itu ada akhlak, ada pelajaran tasawuf dan lain-lain tentang yang berkaitan dengan agama Islam. Terus yang kedua, untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, jadi pendidikan Islam itu bukan cuma mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia, namun juga di akhirat. Beda dengan pendidikan-pendidikan yang lain. Nah, pendidikan yang lain memang mewujudkan kebahagiaan, cuma kebahagiaannya hanya sebatas di dunia. Lain dengan pendidikan Islam. Karena pada zaman era milenial seperti sekarang ini, ada 3 tipe pencari ilmu. Dari dulu memang 3. Yang pertama yaitu seorang mencari ilmu ikhlas lillahi ta'ala. Artinya dia belajar mengerjakan tugas semuanya semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, yang kedua ini yang banyak sekarang terjerumus dalam jalan yang kedua dan juga yang ketiga yang akan saya jelaskan, yaitu menjadikan ilmu, mencari ilmu, dan menjadikan ilmunya sebagai instrumen alat untuk meraih keduniawian. Artinya mereka menggunakan ilmunya untuk meraih harta, meraih wanita, dan meraih tahta. Harta juga wanita, seperti itu. Inilah masih mending dibanding dengan yang ketiga. Golongan yang ketiga itu orang yang memang niatannya hanya untuk meraih harta, tahta, dan wanita. Artinya memang niatannya dari awal ia berkecimpung dalam pendidikan itu hanya untuk meraih dunia saja. Nah, itu bedanya. Itulah di antara tipe-tipe pencari ilmu di era milenial sekarang ini. Namun kebanyakan adalah terdapat dalam golongan yang kedua dan juga yang ketiga. Yang terakhir yaitu untuk berorientasi ukhrawi dan duniawi. Nah, jadi kesimpulan yang saya bisa simpulkan dari PowerPoint ini adalah pendidikan Islam ini harus diterapkan, karena sebagian dari orang yang ada hanya merasa gengsi dengan agamanya sendiri, yaitu agama Islam. Dalam artian mereka itu tidak bisa melakukan tentang apa yang ada di dalam agama Islam itu. Mengapa demikian? Karena mereka masih belum tahu tentang pahit manisnya melakukan perintah-perintah yang ada dalam agama Islam itu sendiri. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.